Ya, perkenalkan nama saya Karel Mustamu. Saya adalah mahasiswa dari Institusi Agama Kristen di Ambon. Saya akan mencoba mempelajari, bahkan akan mengambil sebuah video pembelajaran tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Kita akan belajar hari ini tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya, kalau di minggu kemarin pembelajaran kita masih ingat ya? Pembelajaran kemarin masih tentang apa ya? Tentang nilai-nilai Kristen. Ya, tentang nilai-nilai Kristen. Hari ini kita akan mencoba memahami tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya, mungkin salah seorang murid membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Dan sebelum kita mulai, kita akan mengawali ini dengan doa. Baik, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, saya minta kesediaan dari salah seorang murid untuk membawa kita dalam doa. Esther berdiri dan berdoa. Ayo. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita akan angkat satu pujian tahun lagu. Gunakan apa tentang lagu gerak ya? Lagu gerak, lagu yang hati-hati gunakan tubuhmu tahu. Kita bangkit berdiri. 2, 3. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Baik, kalau kita berbicara tentang tubuh manusia, ya, tubuh manusia itu terdiri dari apa saja? Tangan, badan, anggota-anggota tubuh ya. Ya, dengan anggota-anggota tubuh yang ada pada kita, kira-kira kita fungsikan ya untuk apa? Ada yang bilang melayani Tuhan dan untuk kita beraktivitas, toh? Ya, Tuhan memberikan kita kaki untuk kita berjalan, tangan untuk kita memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Sebab itu kita melihat di sini kalau kita berbicara tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek, ya. Kira-kira ada yang bisa berikan contoh tentang bertumbuh menjadi dewasa secara aspek itu seperti apa? Ada? Bertumbuh menjadi dewasa, ya. Kalau kita melihat bahwa ketika kita masih usia 0 tahun, ya, atau ketika kita mulai lahir itu kan tidak mungkin kita langsung lari, ya. Ya. Tetapi kita mengalami pertumbuhan ketika kita dilahirkan di dunia, kita masih dalam keadaan bayi, maka kita belum berbuat banyak. Tetapi kalau kita melihat di situ bagaimana kita mengalami pertumbuhan, ya. Jadi pertumbuhan secara menjadi segala ya, bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek itu tergolong dalam beberapa bagian. Di situ ada di dalam buku. Yang pertama, dewasa secara fisik. Yang kedua, dewasa secara fisik. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Yang keempat, dewasa secara sosial. Yang kelima, dewasa secara moral. Yang keenam, dewasa secara spiritual. Kalau dewasa secara emosional, coba satu orang sebutkan. Dewasa secara emosional itu seperti apa? Suara kuat. Dewasa secara
Emosional itu seperti apa? Merujuk pada kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif. Oke. Artinya orang itu atau seseorang itu bisa mengendalikan dirinya. Kalau dewasa secara fisik, ya, dewasa secara fisik itu seperti apa? Bertumbuh menjadi ya, mengalami perkembangan ya. Seperti mungkin dia punya badan, kalau masih SMP badannya itu masih tidak terlalu tinggi lah. Tapi ketika dia SMA dia mulai mengalami pertumbuhan. Ya, jadi yang pertama dewasa untuk kita beraktivitas, toh. Tuhan memberikan kita kaki untuk kita berjalan, tangan untuk kita memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Sebab itu kita melihat di sini kalau kita berbicara tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek, ya. Kira-kira ada yang bisa berikan contoh tentang bertumbuh menjadi dewasa secara aspek itu seperti apa? Ada? Bertumbuh menjadi dewasa, ya. Kalau kita melihat bahwa ketika kita masih usia 0 tahun, ya, atau ketika kita mulai lahir itu kan tidak mungkin kita langsung lari ya. Ya, tetapi kita mengalami pertumbuhan ketika kita dilahirkan di dunia, kita masih dalam keadaan bayi, maka kita belum berbuat banyak. Tetapi kalau kita melihat di situ bagaimana kita mengalami pertumbuhan, ya. Jadi pertumbuhan secara ya, memiliki kemampuan membuat sebuah keputusan, ya toh? Artinya dia berpikir dengan baik, ya. Dia melakukan segala sesuatu itu tanpa atau tidak mengandalkan kekuatannya. Kognitif itu berbicara tentang akal, ya. Kognitif itu berbicara tentang sesuatu yang dia lakukan yang dapat menguntungkan dirinya dan juga orang lain. Lalu pertumbuhan apa ya? Dewasa secara emosional dan dewasa secara sosial, ya. Merujuk pada kemampuan dewasa secara sosial, Merujuk pada kemampuan orang yang dapat berinteraksi dengan orang lain. Oke. Lalu di sini juga dewasa secara moral. Dewasa secara moral itu seperti Menjalankan dalam kasih. Oke. Yang lanjut, dewasa secara spiritual. Oke. Baik, kita melihat di sini tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ada satu firman Tuhan, coba kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas, ya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Ada? Itu orang berdiri dan baca. Ya, silakan. Oke, Lukas ayat 2 Pasal 2 ayat 52 berkata, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan umat ini dikasihi oleh Allah dan manusia. Betul? Ya, Yesus semakin apa tadi? Bertambah besar. Lalu? Ya, ini berbicara tentang yang pertama kalau Yesus semakin bertumbuh semakin besar, ya. Artinya kita berbicara tentang bertumbuh secara apa? Fisik, ya. Lalu yang kedua, lanjut ayat tadi. Bertambah hikmatnya. Itu kita berbicara tentang dewasa secara apa? Dewasa secara, kalau kita kaitkan dengan pengertian tadi, secara apa? Kognitif atau secara moral? Atau secara fisik? Coba lihat ayatnya yang tadi, ayatnya terakhir. Lalu Yesus bertambah besar dan
Hikmat itu berarti itu berbicara tentang apa? Kognitif. Dia berpikir, berbicara tentang pemikiran, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa menjadi dewasa dalam segala aspek ini, ya, harus terjadi bagi semua orang, ya. Apalagi kalian sebagai remaja-remaja Kristen, ya. Karena kita mengalami pertumbuhan bukan saja secara fisik, tetapi harus diikuti dengan 5 hal yang lain, ya, secara kognitif, secara sosial, ya, dan juga secara moral, ya, dan juga secara spiritual. Jadi kita melihat di sini tentang bagaimana kehidupan seseorang, ya, yang harus bertumbuh dan dia harus hidup, ya, bahkan dia harus memiliki hal-hal yang sebagai pelengkap dalam kehidupannya, ya. Baik, di dalam kita memahami tentang bertumbuh secara menjadi dewasa dalam segala aspek di sini, kita melihat bahwa semua kita pernah mengalaminya, ya. Mungkin di sini ada ada yang bisa berikan contoh bagaimana kita bisa hidup atau kita mengalami pertumbuhan secara moral. Contohnya seperti apa? Bertumbuh secara moral. Ya, silakan. Contoh. Dari pengertian itu kan kita bisa lihat dan kita bisa buktikan bahwa benar saya bertumbuh secara moral. Silakan. Ada yang bisa sampaikan? Ya. Mengasihi sesama. Itu contoh, ya. Kalau bertumbuh secara emosional, orang bertumbuh secara emosional itu seperti apa? Ya? 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 Mengampuni orang lain itu secara apa tadi? Emosional. Kalau secara spiritual berbicara tentang ya, beriman berarti kita berbicara tentang iman, toh? Betul atau tidak? Iya. Sebab itu kita melihat bahwa hal-hal yang terkait, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi dewasa dalam segala aspek ini sangat penting, ya. Dan mungkin kita semua pernah mengalami dan sudah mengalami. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita boleh dapat menyikapi bahwa saya mengalami pertumbuhan secara dalam segala aspek. Yang tadi yang pertama apa tadi? Fisik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, moral. Ini harus ada, ya. Bukan orang bertumbuh saja hanya secara fisik saja. Contoh, kalau orang bertumbuh secara fisik, dia tidak memiliki 5 aspek tadi, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia hanya secara fisik saja bertumbuh, ya. Dia tidak bertumbuh secara moral, dia tidak bertumbuh secara kognitif, dia tidak bertumbuh secara sosial, dan dia tidak bertumbuh secara yang satu terakhir apa? Ya, spiritual. Hanya satu saja. Kira-kira dia mengalami kehidupan seperti apa? Coba kita bisa renungkan. Kalau saya mengalami pertumbuhan hanya secara fisik, lalu 5 aspek tadi tidak ada dalam hidup saya, apa yang terjadi? Ya, dia bisa hidup tidak? Tidak. Dia bisa hidup? Bisa. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia dapat mengendalikan emosi. Ya. Dia tidak dapat mengendalikan emosi. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu untuk
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa berpikir secara logika atau logis. Iya toh? Asal saja. Yang ketiga ya. Yang keempat, dia tidak bisa bersosialisasi. Iya toh? Membangun kebersamaan dengan orang lain. Yang terakhir, dia tidak bisa mengasihi sesama. Bahkan dia tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ya, kan? Karena berbicara tentang iman, ya. Karena berbicara tentang iman, ya, dia tidak memiliki satu iman yang sungguh atau dia tidak punya keyakinan, ya, kepada Tuhan yang dia sembah. Ya, jadi di sini kita melihat tentang menjadi dewasa dalam segala aspek di sini. Lalu kita perhatikan dengan baik bahwa orang hidup itu bukan karena begini, ya. Kita hidup kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan? Iya. Iya kan? Kita harus punya pemahaman. Saya hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Karena pengertian beda-beda. Betul ya? Jadi yang betul itu kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan hidup. Bukan hidup untuk makan ya? Ya. Kalau hidup untuk makan itu sapi. Betul ya, hebat Pak? Ya. Kita makan hidup untuk makan atau makan? Ya makan supaya mengalami kehidupan. Karena orang makan supaya hidup artinya bahwa dia mencari dulu, dia bekerja dulu, baru dia bisa makan, itu artinya. Jadi kalau orang memiliki kehidupan menjadi dewasa dalam segala aspek, dia memiliki 6 aspek yang kita pelajari tadi. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, jadi kita melihat di sini tentang kita mengalami menjadi dewasa dalam segala aspek. Yang pertama sampai ke 6 tadi, ya 5 ya, 2, 4, 6. Ya, ini menjadi dasar atau menjadi hal yang utama bagi kehidupan manusia. Secara khusus kita selaku orang-orang beriman. Ya, di sini saya ingin orang beriman. Ya, di sini saya ingin semua kita punya pandangan untuk apapun pemahaman. Mungkin bisa tulis dalam sepotong kertas, kasih ke saya. Ya, dalam sepotong kertas saja kasih ke saya. Pertanyaannya adalah apakah apakah saya menjadi, apakah saya dapat hidup? Apakah saya dapat hidup dengan tidak memiliki aspek? Apakah saya bisa hidup dengan tidak memiliki aspek dewasa secara fisik, dewasa secara kognitif, dewasa secara fisik, dewasa secara kognitif, dewasa secara emosional, dewasa secara moral, dan dewasa secara spiritual. Apa yang akan terjadi dengan saya?
pertanyaannya kalian silakan tulis dan bawa ke saya kita akan melihat. Ya, coba satu orang baca dibuat buat apa? Apakah saya dapat hidup? Dengan tidak memiliki aspek dewasa secara fisik, dewasa secara kognitif, dewasa secara emosional, moral dan spiritual. Selama sudah yang sudah mau ke depan atau nanti saya ambil sudah. Selesai? Belum? Jangan melihat video. Dia pakai alasan. Kalau seandainya, ya yang tadi pertanyaannya kan intinya bagaimana kalau saya tidak memiliki 6 aspek tadi, apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Keempat, Syarat yang sudah belum. Ada yang sudah? Oke, yang sudah siapa? Berdiri dan baca di punggul. Ayo sudah. Ini saya cepat. Ya. Apakah saya dapat hidup dengan tidak memiliki aspek dewasa secara fisik, kognitif, emosional, moral, dan dewasa secara spiritual? Apa yang akan terjadi dengan saya? Jawaban saya adalah tidak. Saya tidak dapat hidup apabila tidak memiliki 6 aspek tersebut. Karena aspek-aspek tersebut adalah tahapan manusia untuk menjadi lebih dewasa. Apabila saya tidak memilikinya, saya hanya bisa hidup di situ secara terus-menerus dengan tidak dapat berkembang. Oke, kita ada tangan buat kita. Ada yang lain selain Lisa punya pandangan bahwa kalau dia tidak memiliki 6 aspek itu, maka dia tidak bisa hidup baik, ya. Karena ketika kita memiliki 6 aspek ini, kita hidup sebagai orang-orang selain dia berketuhanan atau dia memiliki iman, dia juga hidup mengasihi sesama, bahkan dia juga hidup supaya menjadi berkat bagi orang lain, ya. Karena aspek ini sangat lengkap, ya. Selain dia punya fisik kuat, ya sehat kuat, yang pertama. Lalu dia juga mengalami pertumbuhan secara kognitif, artinya dia bisa berpikir baik, dia bisa mencernakan, artinya setiap perbuatan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain atau tidak, ya.
Bahkan kalau dia memiliki aspek kognitif, ya, dia bisa melakukan sesuatu, ya. Yesus tadi kalau kita membaca di dalam Injil Lukas tadi, bagaimana dia mengalami pertumbuhan, di situ di dalam ayatnya dia bilang bahwa Yesus punya hikmat, ya. Artinya hikmat itu yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia menjadi manusia. Dia juga Allah, tetapi dia juga manusia, ya. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Lalu terus di situ yang ketiga, aspek yang ketiga adalah secara emosional. Saya mau katakan begini untuk kalian sebagai remaja. Kalau seorang remaja tidak memiliki aspek emosional ini, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kalau dia tidak memiliki aspek emosional, tidak dapat, dia tidak bisa mengontrolkan emosinya. Ya, dia melakukan sesuatu menurut kehendak hatinya, betul ya? Dia Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Oh, tadi sudah ya? 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Sudah? Ya, coba yang tadi, ya laki-laki baca dulu. Yang kaum laki-laki atau satu orang berdiri dan membaca. 1 Korintus 14 ayat 20. Tempo. Ya, silakan. 1 Korintus 14 ayat 20 berbunyi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi yang dewasa dalam pemikiranmu. Coba ulang lagi. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, ayat 20 ya. Iya, bro. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Artinya begini, bukan di sini dituntut untuk kita menjadi jahat, ya. Tetapi pengertiannya adalah kita menghindari yang namanya kejahatan. Bisa? Bisa. Ya. Bisa ya? Bisa. Jangan di sini kalian bilang, "Wah, ini jadi manusia yang jahat." Tidak. Yang pengertiannya adalah kita menghindari yang namanya kejahatan, ya. Itu di situ berbicara tentang bertumbuh secara apa? Secara yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi apa? Secara spiritual. Itu berbicara tentang iman, toh? Ya. Betul atau tidak? Iya, toh? Ya. Bertumbuh. Kan di situ berbicara tentang iman, toh? Ayat ya 1 Korintus tadi. Ya. Iya, jadi ciri-ciri orang yang ciri-ciri pribadi dewasa, yang pertama dia tidak egois. Ya. Yang kedua, dia berpikir objektif. Yang tadi kita sudah bahas, ya. Yang ketiga, dia realistis. Yang keempat, dia bertanggung jawab. Apalagi selain itu? Kalau orang berpikir atau orang mengalami pertumbuhan secara dewasa selain 5 aspek tadi, 6. Apalagi kira-kira menurut kalian selain yang kita pelajari tadi? Dia bisa, kira-kira orang berpikir mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dalam segala aspek itu. Yang tadi saya bilang, yang pertama dia tidak egois, dia berpikir objektif, ya, dia realistis, dia bertanggung jawab. Kira-kira dia menguasai diri itu bertumbuh secara dewasa atau tidak? Dewasa. Ya, dewasa ya. Ya. Jadi dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
ya, sehingga dia digolongkan sebagai orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Sudah berapa orang? Waktu lama. Betul. Ya. Menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini, ya. Jadi kesimpulan antara bukan saja saya yang menyimpulkan, tetapi kita semua, masing-masing kita punya pendapat, ya. Silakan. Kira-kira dari materi yang kita pelajari, kesimpulannya apa menurut kalian? Kita menyimpulkan secara bersama-sama. Ada? Dari kita pelajari tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Kesimpulannya bagaimana? Coba ada. Kesimpulannya kan mungkin bisa dengan menjadi ya, dengan bertumbuh dalam segala aspek, bla 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 bla. Coba ada, baru kita simpulkan sama-sama. Bisa? Ayo. Mendeskripsikan pelajaran ya, silakan. Oke, baik Pak Guru, saya mau simpulkan. Iya. Jadi kita untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Kalau kita lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan sejahtera. Kehidupan kita akan sejahtera. Ada yang lain? Silakan. Iya, teman kita tadi bilang kalau kita bisa melakukan ini, ya, maka kehidupan kita akan lebih sejahtera, ya. Ada yang lain? Juan kayaknya mau bicara. Ayo, silakan. Kelompok sebelah kanan ada. Ada. Baik. Ya, tadi teman kita katakan bahwa kalau kita melakukan enam aspek ini dengan baik, maka kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Kalau kita sama-sama menyimpulkan, maka ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dapat melakukan, kita mengalami pertumbuhan secara fisik, ya. Yang kedua secara kognitif, ya. Dan yang ketiga secara emosional, yang keempat secara sosial, yang kelima secara moral, dan yang terakhir secara spiritual, ya. Ini kalau kita dapat alami bersama dan kita punya, ya, kita memiliki dalam kehidupan kita, maka kita hidup ini disebut orang-orang yang hidup sangat tertib, ya. Bukan saja menguntungkan dirinya, tetapi orang lain juga dapat menikmati kehidupan yang kita jalani. Bahkan kalau kita dapat melakukan ini, ya, maka kita juga dapat menghormati, kita disebut orang-orang yang menghormati Allah, ya, karena Dia telah memberikan kita kesempatan, ya, untuk hidup, dan ini adalah segala sesuatu yang Allah percayakan untuk kita. Angkat satu pujian dan kita akan tutup dengan doa. Lagu yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bisa? Bisa. Angkat pujian lalu kita akan akhiri dengan doa. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.
Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami sudah selesai belajar agama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati Bapak Kang yang telah mengajar kami tentang apa itu bertumbuh dewasa dari 6 aspek tersebut. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami dari pagi hari ini hingga jam berakhir kami nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke.